Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan ngucap sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza kasurat junubul abdi tatkala akeh apa pirang-pirang dosane hamba ibtalahu lahu maka nyobahu ing abad sapa Allah bil iyali kalawan sebab keluarga sakehe keluarga liyaghfiroha darepun yen tangah hampura Allah ha ing dunub lahu kadue lahu karena ia abad. Tatkala ketika seorang hamba dosanya itu banyak, dosa kecil maupun dosa besar, dosa yang gak kehaja maupun dosa sengaja, banyak dosanya. Maka ibtalahullah, Gusti Allah akan memberikan cobaan kepada hamba Allah tersebut, yaitu bil iyali sebab keluarganya. Kenapa Gusti Allah mengasih cobaan? Liyaghfiroha drepon supaya Gusti Allah menghapus dosa si hamba tersebut ku sebab cobaan dari keluarganya. Misalkan gini, ada seorang hamba punya anak, iyal ini keluarga bisa anak, bisa istri. Punya anak satu bandelnya minta ampun, dikit-dikit Pak duit. Kalau nggak dikasih ngambek kan, nangis gitu kan, ngerepotin gitu tiap hari. Pak dikit main duit, Pak duit. Wah kata bapaknya pusing, kerja enggak kan pusing kepala. Pusing kepala. Kata bapaknya, duh Gusti naon nih dosa kula, anak disakieukeun ngalah ka saha ya anak jadinya. Ketika dosa orang hamba, maka cara Gusti Allah menghapus menghampura dosa itu sebab keluarga kita. Makanya misal punya anak bandel, ya jangan kemana-mana, introspeksi diri kita ini. Oh berarti dosa kita ini banyak. Makanya Gusti Allah ngasih coba lewat anak gitu kan. Atau anak nggak ada ya, istri gitu. Punya istri akhlaknya jelek gitu kan. Sering ngomelin suami, sering nyuruh suami. Pokoknya nggak etis lah ke suami itu. Nggak ada sopan santun, hormatnya nggak ada. Itu juga suatu cobaan buat si suami. Kenapa? Liyaghfiroha lahu. Itu cara Gusti Allah menghapus, itu cara Gusti Allah untuk menghampura dosa kita. Makanya kalau kita punya istri kenapa itu udah jangan kemana-mana, introspeksi diri kita. Oh berarti badan kita ini banyak dosanya gitu kan, banyak dosanya. Makanya cara Gusti Allah menghapus dosa kita itu dengan mencoba keluarga kita gitu. Kenapa mencoba harus dengan keluarga? Ya karena kita ibadah enggak getol gitu kan, istighfar enggak mau, ya pokoknya kita malas ibadah. Makanya cara Gusti Allah ngahampura dosa kita yaitu lewat keluarga kita. Wa fi hadisin Anas qala laning dalam hadis lan diriwayatkeun saing dalam hadis Anas qala ngucap ya Anas, kultu ngucap isun ya Rasulullah, ya Rasulullah, al julusu ma'al iyali utawi lungguh semertane keluarga afdalu niku leuwih utama am julusu atawa utawi lungguh fil masjid ing dalam masjid. Sayyidina Anas bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, duduk bersama keluarga, duduk bersama anak, bersama istri, apakah itu lebih utama daripada duduk di masjid? Utamaan mana duduk di masjid sama duduk sama keluarga? Kata Sayyidina Anas. Apa jawaban Rasulullah? Qala al julusu sa'atan ma'al iyali ahabu ilaya minal i'tikafi fi masjidi. Kata Rasul, al julusu sa'atan, duduk sewaktu, sejam kayak semenit bersama keluarga gitu kan, sama istri ngobrol terus sama anak, itu lebih dicintai, itu lebih disukai sama Rasulullah minal itikafi daripada itikaf di masjid hada, di masjid aku ini yang sekarang. Oh berarti Sayyidina Anas waktu nanya ini Rasulullah sedang di masjid. Di masjidnya masjid mana ya nggak tahu, bisa juga Masjid Nabawi, bisa juga Masjidil Haram waktu pada itu gitu kan. Itu lebih disukai, bukan lebih besar ganjarannya, lebih disukai gitu, lebih disukai sama Rasulullah ketimbang iktikaf di masjid aku ini katanya. Makanya berarti kan
Kalau kita pengen dicintai oleh Rasulullah, ya mungkin kita lebih banyak duduk-duduk sama keluarga. Pusing ya. Pusing nah, bak duit bak. Majikan aduh beras ya. Jalan-jalan kan pakaian beak. Ruwet. Kala ngucap ya Sayyidina Anas, kultu ngucap isun ya Rasulullah, ana pokotu alal iyali ahabu ilaika amna pokotu fisabilillah. Sayyidina Anas bertanya lagi, ya Rasulullah, nafkah kepada keluarga itu lebih dicintai oleh Tuhan apakah nafkah di jalan Allah? Misalkan kita sedekah ke masjid, sedekah ke pesantren, sedekah ke apa aja di jalan Gusti Allah, sedekah ke anak yatim, ke apa aja, itu lebih disukai mana oleh Rasul? Kata Rasul, dirhamun utawi sadirhan yunpikuhu kang nganapakeun ya hu ing dirham arajulu sapa wong lanang ala iyalihi ing atase keluargane rajul ahabu iku leuwih dendemeni ilaya maring isun min alfi dinarin tinimbang saking 1000 dinar yunpikuhu kang nganapakeun ya si rajul hu ing alfi dinar fisabilillah ing dalam jalan Allah. 1 dirham dinafkahi, 1 dirham disedekahkan, dikasih kepada keluarganya, kepada anaknya. Pak dedek kasih duit pak buat jajan, dikasih 1000. Itu lebih dicintai oleh Rasulullah ketimbang napakoh 1000 dinar dinapakohin ke masjid, ke pondok pesantren. Itu lebih disukai. Ini bicara lebih disukai, bukan bicara lebih mana pahala ganjaran besarnya lebih mana gitu. Ini lebih disukai. 1 dirham dinafkahin oleh seorang lelaki kepada keluarganya, tak ke istri maupun ke anak, itu lebih dicintai oleh Rasulullah ketimbang 1000 dinar yang dinafkahkan oleh seorang lelaki dinafkahin ke pada jalan Allah, ke masjid, pondok pesantren, majelis taklim. Itu lebih dicintai. Wa qala sallallahu alaihi wasallam inna fil jannati